Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Daruji SEMEI selaku pembimbing saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Dikrullah SEIMEI selaku penguji 1, dan Bapak Firman Setiawan SHIMEI selaku penguji 2. Langsung saja. Halo, kok suaranya nggak ada? Pak Dikri, Pak Firman? Itu kayaknya jaringannya terputus, Pak. Oke, Pak. Suaranya kecil, San. Coba cari posisi yang sinyalnya bagus. Sudah kelihatan ya, Bapak? Bapak. Ya, silakan lanjut. Baik, saya akan memaparkan hasil skripsi saya, judul Studi Komparasi Indeks Perilaku Konsumsi Muslim dalam memilih range di area mayoritas dan minoritas Muslim. Studi kasus yaitu Dukuh Plumpit, Desa Gunung Ungkal, dan Dukuh Beru, Desa Jerai, Kecamatan Gunung Ungkal, Kabupaten Pati. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini merupakan penduduknya adalah Muslim. Dari world population, jumlah penduduk Indonesia itu terus mengalami peningkatan. Nah, dari peningkatan populasi ini akan mengakibatkan peningkatan konsumsi juga. Kemudian dari Kementerian Pertanian memproyeksikan bahwa nilai konsumsi itu mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Hari Raya Keagamaan. Dengan keberagaman itu baik agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia, muncul tindakan-tindakan atau aktivitas yang berbeda dalam mengkonsumsi. Nah, aktivitas yang berbeda dalam mengkonsumsi ini disebut dengan perilaku. Islam sendiri adalah agama yang mengatur tentang perilaku manusia, baik itu perilaku manusia dengan Allah atau hablum minallah, dan perilaku manusia dengan manusia atau hablum minannas. Keseluruhan aktivitas manusia dengan manusia itu umumnya berhubungan dengan muamalah, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, konsumsi dalam arti ekonomi sendiri itu merupakan kegiatan menghabiskan barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam adalah agama yang mengatur bagaimana manusia itu melakukan konsumsi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga timbul bagaimana mempelajari manusia dalam memilih apa yang dikonsumsi. Dalam konsumsi Islam, keimanan itu menjadi tolak ukur yang mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas dalam berkonsumsi yang baik. Dari penelitian Susilawati dengan judul Business Opportunities for Halal Product in the Global Market, Muslim Customer Behavior and Halal Food Consumption menyatakan bahwa agama itu dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan perilaku pada umumnya, terutama keputusan untuk membeli makanan dan membangun kebiasaan, sehingga pada tingkatan praktis perilaku konsumsi itu sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan. Nah, jika keimanan itu pada tingkatan yang cukup baik, maka motif berkonsumsi itu didominasi oleh itu maslahah, kebutuhan, dan kewajiban. Nah, sedangkan ketika keimanan itu pada tingkatan yang kurang baik, maka motif mengkonsumsi itu
didominasi oleh ego, rasionalisme, dan keinginan yang bersifat individualis. Kemudian dari hal inilah peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang bagaimana indeks perilaku konsumsi Muslim di area mayoritas dan minoritas Muslim. Adapun rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana indeks perilaku konsumsi Muslim dalam memilih food and beverage di area mayoritas dan minoritas Muslim. Yang kedua itu apakah ada perbedaan hasil komparasi indeks perilaku konsumsi Muslim dalam memilih food and beverage di area mayoritas dan minoritas Muslim. Langsung saja, kerangka teoritik yang pertama itu konsumsi Muslim. Di sini ada pengertian konsumsi, kemudian konsumsi dalam Islam, konsep halal dalam berkonsumsi. Nah, konsep halal dalam berkonsumsi ini adalah dalam berkonsumsi wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Nah, thayyib itu apa? Thayyib itu adalah makanan yang baik. Jadi halal dan baik itu adalah seperti ketika kita ingin makan sate, tetapi keadaan tubuh kita sedang mengalami darah tinggi. Nah, sate itu halal, akan tetapi darah tinggi itu menyebabkan makanan sate tersebut tidak baik untuk tubuh kita, sehingga halal dalam berkonsumsi ini yang dimaksud adalah bagaimana makanan itu halal dan juga baik untuk tubuh kita. Adapun ukuran prioritas dalam konsumsi di sini ada 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kemudian prinsip dasar konsumsi dalam Islam di sini ada 5, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, kesederhanaan, kemurah hati, dan moralitas. Nah, dari kelima prinsip inilah yang kemudian dijadikan indikator untuk mengukur perilaku konsumsi yang ada di daerah mayoritas dan minoritas Muslim. Kemudian food and beverage. Food and beverage itu merupakan salah satu industri yang telah berkembang sejak lama. Nah, industri ini menempatkan makanan dan minuman sebagai poros bisnisnya, sehingga seiring perkembangan zaman, banyak orang yang kini mengedepankan kepraktisan saat mengonsumsi, tak terkecuali itu masyarakat desa. Sehingga industri ini itu menjadi pilihan masyarakat dalam berkonsumsi. Selanjutnya yaitu perilaku konsumsi Muslim. Nah, perilaku konsumsi Muslim itu merupakan proses pengambilan keputusan konsumen dalam memilih, membeli, dan menggunakan barang dan jasa untuk memaksimalkan kepuasannya. Dengan kata lain, perilaku konsumsi adalah tingkah laku dari konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa. Adapun indeks perilaku konsumsi Muslim dalam hal ini yaitu IPKM adalah data dan informasi perilaku konsumsi yang diperoleh dari survei perilaku konsumsi Muslim di masyarakat. Nah, SPKM ini menanyakan pendapat atau pengalaman masyarakat Muslim terhadap kebiasaan dalam berkonsumsi. Persepsi perilaku konsumsi itu dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu pengalaman berdasarkan individu, kemudian keluarga, dan komunitas. Yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Dari kerangka pemikiran ini terdapat 2 objek penelitian, yaitu mayoritas dan minoritas Muslim. Nah, dari kedua daerah tersebut akan dilakukan survei perilaku konsumsi Muslim yang menghasilkan indeks perilaku konsumsi Muslim, yang di dalamnya itu terdapat IPKM individu, keluarga, dan komunitas. Dari hasil indeks ini kemudian akan dilakukan pengukuran komparasi menggunakan uji Mann-Whitney untuk menjawab hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu tidak ada perbedaan perilaku konsumsi Muslim dalam memilih food and beverage di area mayoritas dan minoritas Muslim. Kemudian yang kedua, ada perbedaan perilaku konsumsi Muslim dalam memilih food and beverage di area mayoritas dan minoritas Muslim. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Adapun lokasi penelitian yaitu berada di Dukuh Klumpit dan Dukuh Beru, Kecamatan Gunung Engkal, Kabupaten Pati. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode komparatif. Adapun populasi dan sampel
total populasi itu 364 orang dengan pembagian 103 itu warga minoritas dan 261 itu warga mayoritas. Dari perhitungan rumus Lovin kemudian diperoleh sampel sebesar 240 di mana 158 yaitu warga mayoritas dan 82 itu warga minoritas. Adapun sumber data di sini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu diperoleh dari hasil kuesioner. Kemudian data sekunder diperoleh dari literasi seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya. Adapun pengumpulan data itu menggunakan kuesioner atau angket dalam bentuk e-survey. Kemudian teknik pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistik 26 dan Microsoft Excel. Kemudian teknik analisis data yaitu uji kualitas data, uji validitas, dan uji reliabilitas. Selanjutnya akan dilakukan analisis komparatif, yaitu menggunakan uji Mann-Whitney karena data tidak berdistribusi dengan normal. Langsung saja hasil penelitian yaitu uji validitas. Nah, uji validitas ini bertujuan untuk mengukur valid atau tidak angket yang digunakan sebagai alat untuk mengambil data. Nah, suatu item dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R table dengan menggunakan taraf signifikasi 0,05 dan N sama dengan 30 sehingga terdapat R table sebesar 0,3361. Nah, jika dilihat dari hasil penelitian, hasil uji validitas perilaku individu, keluarga, dan komunitas warga minoritas muslim terdapat R hitung yang lebih besar daripada R table sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian ini tuh valid. Kemudian jika dilihat kemudian hasil dari uji validitas berdasarkan perilaku individu, keluarga, dan komunitas dari warga mayoritas juga lebih besar dari 0,361 sehingga dapat dikatakan valid. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui konsistensi dan kestabilan dari jawaban responden berkaitan dengan pertanyaan dalam kuesioner. Nah, itu bisa dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Nah, jika dilihat dari hasil uji reliabilitas bahwa nilai Cronbach alpha itu lebih dari 0,6 sehingga artinya bahwa data itu reliable. Kemudian indeks perilaku konsumsi muslim. Nah, hasil dari indeks perilaku konsumsi muslim dapat dilihat bahwa warga mayoritas itu lebih tinggi dibandingkan warga minoritas. Ada selisih 0,3 dari lingkup daerah. Kemudian jika dilihat berdasarkan lingkup pengalaman warga mayoritas dan minoritas muslim, lingkup pengalaman yaitu pengalaman individu, keluarga, dan komunitas, warga mayoritas juga lebih tinggi dibandingkan warga minoritas. Kemudian selanjutnya yaitu IPKM lingkup pengalaman, baik itu individu, keluarga, dan komunitas, dapat dilihat bahwa IPKM mayoritas itu lebih tinggi dibandingkan warga minoritas. Kemudian dari hasil IPKM tersebut dilakukan analisis komparatif. Nah, analisis komparatif ini apa? Yaitu uji beda yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok data atau lebih. Nah, pada penelitian ini menggunakan uji Mann-Whitney karena data penelitian ini berbentuk non-parametrik. Kemudian dari hasil analisis komparatif dapat dilihat berdasarkan pengalaman daerah mayoritas dan minoritas muslim, nilai asensi pilot itu lebih kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa itu diterima nyaman ya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan indeks perilaku konsumsi muslim jika dilihat berdasarkan pengalaman daerah dari daerah mayoritas dan minoritas muslim. Akan tetap dari hasil analisis komparatif jika dilihat berdasarkan perilaku individu daerah mayoritas dan minoritas muslim, dapat dilihat bahwa nilai asumsi lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Begitu pula dengan perilaku di keluarga dan komunitas. Sehingga dapat disimpulkan yang pertama, berdasarkan hasil survei perilaku konsumsi muslim dapat dilihat indeks perilaku konsumsi muslim warga mayoritas muslim itu lebih tinggi dibandingkan warga minoritas muslim, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat perilaku konsumsi warga mayoritas muslim lebih peduli terhadap kehalalan makanan yang dikonsumsi. Semakin mendekati 5 artinya adalah masyarakat itu semakin peduli atau aware terhadap makanan yang sesuai dengan syariat Islam atau dalam hal ini adalah halal. Dengan menggunakan uji Mann-Whitney menyatakan bahwa terdapat perbedaan indeks perilaku konsumsi muslim jika dilihat berdasarkan pada daerah mayoritas dan minoritas muslim. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan klasifikasi pengalaman baik itu individu komunitas, dari hasil uji Mann-Whitney menyatakan tidak ada perbedaan nilai indeks perilaku konsumsi muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Fikri. Oke, terima kasih Pak Daruji. Kak Zana Farisia ya. Iya Pak. Bisa dijelaskan kepada saya Mbak Zana, bagaimana sih cara mengukur apa itu namanya indeks itu, gimana cara ngukurnya? Baik Bapak. Bisa agak keras Mbak. Iya Pak. Jadi untuk mengukur indeks itu adalah dari total indeks kemudian di rata-rata dan dikali 100% hingga hasilnya itu Pak. Hasilnya adalah, kalau yang minoritas berapa hasilnya? Yang mayoritas berapa hasilnya? Bentar ya. Untuk yang mayoritas dilihat berdasarkan daerah mayoritas dan minoritas muslim itu 4,6 Bapak. Untuk yang minoritas itu 4,3. Cara bacanya bagaimana itu Mbak? Sebentar Bapak. Jadi gini Bapak, IPKM pada lingkup daerah mayoritas itu lebih tinggi 4,6%, sedangkan IPKM warga minoritas itu sebesar 4,3%. Sehingga dapat dikatakan bahwa warga mayoritas itu lebih peduli akan perilaku konsumsi muslim. Saya kurang ini ya. Untuk mayoritas di sini itu siapa yang kamu ambil ya? Sebentar. Tadi yang untuk mengukur indeks itu ada enggak rumusnya di dalam skripsi kamu? Tidak dicantumkan Bapak. Kenapa kok tidak dicantumkan? Ya, nah itu yang pertama ya tadi itu, jadi perlu untuk dicantumkan. Kemudian yang kedua adalah
ini kan kamu membandingkan mayoritas dan minoritas ya. Oke. Nah, alat yang digunakan apa, Mbak? Uji Man Whitney, Bapak. Uji? Man Whitney. Itu yang kamu gunakan itu 82 datanya atau hasil dari indeksnya? Yang saya gunakan itu hasil dari indeksnya, Bapak. Kalau untuk datanya itu total keseluruhan 240 responden. Oke. Kan total keseluruhan itu 240 responden, 120 mayoritas gitu. 240 responden itu 158 itu warga mayoritas muslim. Nah, yang 82 itu warga minoritas muslim. Seperti itu, Bapak. Boleh ya kalau dalam membandingkan itu respondennya apa itu tidak sama, apakah boleh seperti itu? Terutama kalau dalam mengukur indeks. Nanti di Kan responden dari mayoritas itu kan jumlahnya 100 berapa tadi? 158. 158. Sedangkan responden yang dari warga minoritas itu kan jumlahnya 82. Nah, ketika ngukur indeks, ya indeks IPKM itu, ya, nah itu kan terjadi ada ketimpangan dalam perhitungan gitu loh. Yang satunya 108, hampir setengahnya. Apakah hal ini itu tidak mempengaruhi? Begini, Bapak. Yang namanya membandingkan itu kan harusnya setara, ya, setara dari sisi kualitas, ya setara dari sisi, bukan setara sih, artinya yang memper lah antara kualitas dan juga kuantitas. Nah, terbukti dengan hasil bahwa indeks dari IPKM dari mayoritas itu 4,6, sedangkan minoritasnya 4,3. Itu lebih tinggi mayoritas 4,6. Tapi membacanya saya itu iya, kalau itu angkanya, coba kalau misalkan yang minoritas itu jumlahnya itu sama 158 orang juga, bisa jadi malah dia lebih tinggi dari 4,6 atau lebih rendah, seperti itu loh. Baik, Bapak. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, makanya saya tanyakan di apa itu namanya, saya tanyakan di dalam apa itu metodenya kamu adalah ketika kamu itu menggunakan metode membandingkan, ya, metode membandingkan itu. Nah, itu apa itu namanya, angka yang kamu gunakan itu apakah tetap 158 sama 82? Hasil dari 158 dari 82 itu tetap. Makanya saya tanya, rata yang kamu bandingkan itu rata-rata dari per orang, apakah rata-rata keseluruhan? Ya, setelah dihitung semuanya, totalnya semua baru ini, atau gimana kamu cara ininya? Itu saya ngitung rata-ratanya itu keseluruhan, Bapak. Nah, jadi secara keseluruhan kemudian dibagi dari total responden. Nah, jika di mayoritas total respondennya itu sebanyak 158, saya bagi dengan itu, Bapak, total warga responden mayoritas. Nah, untuk total IPKM minoritas saya hitung berdasarkan dari total IPKM, dari total hasil kuesioner, kemudian di total atau dibagi jumlah responden minoritas, seperti itu, Bapak. Indikatornya ada 5 ya? Oh iya, untuk indikatornya sendiri itu ada 5. Itu 5 prinsip dasar konsumsi dalam Islam.
Bentar. Jadi yang menjadi pikiran saya itu yaitu tadi ya, apa itu namanya? Apakah membandingkan dengan kuantitas yang sangat yang jauh ya, kuantitasnya jauh antara mayoritas dan minoritas itu, apakah akan menjadi hal yang ini ya, maksudnya itu ini saya menanyakan tuh bukan di dalam sisi kuantitatifnya ya, bisa jadi kan kuantitatif itu kan angka. Jadi selama secara syarat dan rukun dari kuantitatifnya terpenuhi ya, dia bisa saja menganalisa. Cuma yang saya tanyakan itu dari sisi keadilan, boleh apa itu adil enggak? Apa itu kayak itu kemudian anti PKM-nya lebih tinggi daripada yang rendah karena kan memang dia jumlahnya juga lebih tinggi, nah, kayak gitu loh. Nah, itu yang menjadi apa itu namanya, yang menjadi pikiran saya ya. Terus apalagi mana tadi? Satu variabel ini diwakili dengan 5 ya. Diwakili dengan 5 pertanyaan ya. Diwakili dengan 5 pertanyaan. Nah, ini juga sebetulnya jadi PR kita bersama ya. Tapi perspektif saya saja sih, bahwa ketika melakukan kuesioner itu pertanyaan-pertanyaannya sebetulnya tidak tepat kalau pertanyaan yang pasti kebanyakan akan pasti mengatakan setuju atau sangat setuju. Seperti saya mengkonsumsi makanan halal karena saya seorang muslim, itu kan pertanyaan yang tidak subjektif ya. Tidak subjektif artinya saya kalau ditanya seperti itu pasti menjawab sangat setuju. Karena kalau saya menjawab tidak setuju, nah itu nanti akan menyebabkan saya juga izin lah, masuk aku wong Islam, saya orang muslim kok makannya tidak halal kan, gitu. Nah, ini kan pertanyaan yang seharusnya dihindari. Nah, terus kemudian kayak gini tuh sebetulnya kan pertanyaannya adalah seperti contoh makanan halal seperti ini tuh, misalkan saya makan daging, misalkan ya daging yang disembelih tanpa bismillah itu adalah halal untuk dimakan. Nah, itu kan sebetulnya tanpa kita mengatakan makanan halal, nah itu kan sudah mengarah. Kalau dia menjawabnya sangat tidak setuju, ya berarti dia nggak paham tentang makanan yang dia makan, kayak gitu. Nah, ini PR untuk ini ya, artinya rata-rata dari kita semuanya itu dalam hal kuesioner masih banyak menjurus langsung pada jawaban saya sangat setuju seperti itu. Saya kira itu aja mungkin dari saya. Selanjutnya monggo Pak, saya kembalikan lagi kepada Pak Daruji. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dikri. Monggo dilanjut Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Daruji. Zana, ini kajian pustakanya hanya ada 2 ya? Oke Pak, dari skripsi dan jurnal. Iya, 2 itu terlalu sedikit Zana. Punya teman-teman kamu itu ada yang 5. Nah, kalau 2 itu kan terlalu sedikit. Kemudian ya nanti ditambah aja. Kemudian kalau ada ayat itu ditulis dengan ayatnya, dengan Arabnya ya, jangan hanya ditulis artinya. Jadi seperti di halaman
halaman 21 itu kamu hanya menuliskan artinya tetapi tidak ada ayatnya. Dan setiap ayat itu harus ada footnote-nya, Al-Quran terjemahan milik Depak. Kemudian penulisan footnote itu tidak konsisten. Biasanya saya itu sangat sensitif dengan dengan perbedaan cara penulisan footnote itu. Zana bisa dengar saya ya? Halo Zana, suara saya jelas ya? Jelas Bapak. Ya, biasanya saya sangat sensitif dengan perbedaan format penulisan footnote itu. Dan saya kadang-kadang marah-marah sama mahasiswa kalau cara penulisannya, artinya formatnya itu berbeda-beda karena ada indikasi kopas. Cuma karena ini sudah malam, saya menggunakan energi seminimal mungkin ini. Ya silakan nanti diperbaiki. Seperti di halaman halaman berapa itu ya? Di halaman 24. Nah, ketika kamu mau menuliskan halaman, di situ ditulis H titik baru nomor halaman. Nah, sementara yang lain itu langsung kamu menuliskan nomor halamannya tanpa menuliskan H dan titiknya. Berikutnya, ini menarik penelitian ini karena saya jarang menemukan ini. Hanya saja karena saya memang jarang sekali membaca penelitian-penelitian semacam ini, saya itu nggak tahu sebenarnya indeks perilaku konsumsi Muslim itu apa, Zana? Baik Bapak. Jadi indeks perilaku konsumsi Muslim itu merupakan data dan informasi perilaku konsumsi Muslim. Sebentar, di halaman berapa itu? Indeks perilaku konsumsi Muslim ini diperoleh berdasarkan survei perilaku konsumsi Muslim yang menggunakan kuesioner itu Bapak. Itu katanya siapa? Definisi itu katanya siapa? Jadi ini kan indeks perilaku konsumsi Muslim itu kan belum ada Bapak. Kemudian saya melihat indeks indeks perilaku korupsi. Indeks perilaku korupsi. Berarti indeks perilaku konsumsi ini masih belum ada ya? Oke. Nah, kalau Zana ini menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang baru, maka Zana harus memberikan rasionalisasi dan argumentasi yang kuat bagaimana kemudian mendefinisikan dan menjelaskan termasuk cara menghitung atau mengukur indeks perilaku konsumsi Muslim. Makanya saya lihat di landasan teorinya indeks perilaku konsumsi Muslim ini tidak ada referensinya. Dan saya bingung bagaimana cara mengetahui, cara mengukurnya, cara menilainya. Barangkali ini juga yang ditanyakan Pak Dikri tadi. Nah, itu tidak dijelaskan. Makanya tadi ketika Pak Dikri tanya rumusnya atau tanya bagaimana cara mengukurnya, ternyata Zana tidak menuliskan di deskripsinya. Dan saya mencari-cari dari tadi itu apa sih indeks perilaku konsumsi Muslim ini, dan saya nggak ketemu itu. Nah, ternyata memang berdasarkan penjelasannya Zana, ternyata indeks perilaku konsumsi ini memang masih belum ada. Jadi kalau istilah yang digunakan itu belum paten, belum established ya, belum lumrah digunakan dan referensinya jelas, maka Zana itu harus betul-betul melakukan banyak kajian kajian pustaka bagaimana memberikan definisi kepada indeks perilaku konsumsi. Jadi harus dijelaskan definisinya itu.
harus di apa namanya, harus dibuat establish. Nah, saya melihat ini nggak jelas apa sih indeks perilaku konsumsi. Itu yang pertama. Nggih. Kemudian yang kedua, apa alasannya Zana menjadikan prinsip-prinsip perilaku konsumsi Muslim itu sebagai indikator? Jadi gini Bapak, kenapa 5 prinsip dasar konsumsi dalam Islam dijadikan satu pengukuran? Sebelumnya penelitian ini tuh sebenarnya tadi komparasi indeks perilaku konsumsi Muslim dalam memilih makanan halal atau produk halal di area mayoritas dan minoritas Muslim. Nah, berhubung penggunaan produk halal di daerah pedesaan itu masih minim, jadi diganti food and beverage. Nah, food and beverage itu tentu saja kan makanan yang harus halal. Maka saya mengambil 5 prinsip dasar konsumsi dalam Islam tersebut untuk mengetahui bagaimana apakah masyarakat itu aware terhadap kehalalan makanan yang dikonsumsi atau tidak, begitu Bapak? Jadi kalau di penelitian-penelitian terdahulu atau teori yang dimiliki oleh Zana ini, ada nggak yang menjelaskan bahwa 5 prinsip ini itu bisa dijadikan sebagai indikator? Indikator itu kan untuk mengukur untuk mengukur perilaku konsumsi Muslim. Ada nggak yang menggunakan 5 prinsip itu sebagai indikator untuk mengukur perilaku konsumsi Muslim ini? Berdasarkan kajian pustaka itu belum ada yang menggunakan 5 prinsip dasar ini Bapak. Nah, ya itu. Jadi saya merasa memang secara teoritik skripsinya Zana ini sangat lemah. Jadi pertama, indeks perilaku konsumsi Muslim itu sendiri definisinya, pengukurannya nggak jelas. Kemudian untuk perilaku konsumsi Muslimnya juga indikator yang digunakan juga saya tidak mengatakan salah ya, hanya saja saya mengatakan dasarnya apa gitu. Tapi saya tidak menyalahkan dasarnya apa, sehingga kemudian Zana ini menggunakan 5 prinsip itu sebagai indikator. Karena begini Zana, di dalam teori perilaku konsumsi, ya di dalam teori perilaku konsumen, teori yang sering kali digunakan itu adalah teori of planned behavior. Jadi teori untuk mengukur tingkah laku konsumen, melihat tingkah laku konsumen. Dan kalau kita melihat di teori of planned behavior itu ada tiga variabel, ada yang mengatakan 3 indikator yang digunakan, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi pengendalian diri. Jadi 3 hal itu. Dan itu yang seringkali digunakan di penelitian-penelitian, artinya yang sudah lumrah. Nah, makanya ketika kemudian Zana ini memunculkan, saya anggap teori baru ini, menggunakan 5 prinsip itu sebagai indikator, maka Zana ini harus punya alasan yang kuat, harus dijelaskan itu di teorinya, kenapa kemudian itu bisa menjadi indikator. Karena itu menyalahi sesuatu yang sudah lumrah. Kalau sesuatu yang sudah lumrah seperti yang saya katakan barusan itu, perilaku konsumen itu pendekatannya ya teori of planned behavior, yang itu sendiri sebenarnya diadopsi dari dari teorinya psikologi. Karena memang perilaku itu ya dasarnya adalah teori ilmu-ilmu psikologi. Nah, saya tidak mengatakan Zana ini salah sekali lagi, tetapi karena teori yang dikemukakan oleh Zana ini tidak biasa, maka kemudian Zana harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Itu. Berikutnya, mungkin ini yang terakhir. Zana, uji Manwitne itu syaratnya apa, Zana? 50 no.
Untuk syaratnya sendiri, data boleh tidak berdistribusi dengan normal. Kemudian Bentar. Data boleh tidak berdistribusi normal itu boleh tidak berdistribusi normal atau harus tidak berdistribusi normal? harus Bapak, harus tidak berdistribusi normal. Harus tidak berdistribusi normal ya. Sebenarnya uji Oke. Sebenarnya uji komparasi yang datanya berdistribusi normal itu kan menggunakan uji independen sampel t-test. Nah, ketika data tersebut tidak berdistribusi dengan normal, kemudian menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, punyanya Zana ini datanya berdistribusi normal atau tidak normal? Tidak normal, Bapak. Sudah dilakukan pengujian? Nggih. Mana hasil ujinya? Tidak dicantumkan, Bapak. Loh, kenapa kok tidak dicantumkan? Itu kan prasyarat. Nggih. Ada nggak hasil ininya? Hasil pengujiannya yang tidak dicantumkan itu? Coba ditampilkan. Share screen Zana, ditampilkan hasil pengujian normalitasnya. Jadi kalau datanya tidak normal menggunakan Mann-Whitney, kalau datanya normal bisa menggunakan independent sample t-test atau nah berarti datanya Zana ini harus tidak berdistribusi normal. Ya, silakan ditunjukkan Zana mana hasil uji normalitasnya. Kok tidak ada ya, Bapak? Ya kalau nggak diuji ya nggak ada. Sebenarnya ini diuji apa enggak normalitasnya? Kalau enggak ya bilang enggak aja. Kalau kamu nggak nguji mau dicari sampai besok juga nggak akan ada Sana. Iya Bapak. Nah silakan nanti diuji dulu. Nah berarti kalau tidak normal bisa menggunakan independent sample t-test. Tapi ini ya silakan koreksi juga pernyataan saya, jangan-jangan ya saya yang salah. Tetapi memang setahu saya Mann-Whitney itu datanya memang harus tidak berdistribusi normal. Tapi kalau benar yang kamu katakan boleh tidak berdistribusi normal, berarti berdistribusi normal pun juga boleh. Nah silakan dikoreksi, tapi sepengetahuan saya begitu. Iya. Kemudian syarat berikutnya apa, Zana? Syarat berikutnya jumlah sampel yang digunakan itu tidak harus sama, Bapak. Terus? Kemudian uji Mann-Whitney itu merupakan bagian dari statistik non parametrik. Terus? Mana statistik non parametrik itu adalah yang datanya tidak berdistribusi normal. Ya, terus? Bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata prasyarat. Cukup itu Bapak. Cukup itu. Iya. Nah, tabulasi datanya ada nggak, Jana? Tabulasi datanya ada Bapak. Mana coba lihat? Iya, benar Bapak.
Sambil lalu dicari, sampelnya di dua kelompok itu sama tidak, Zana? Beda Bapak. Beda ya. Nah, barangkali ini juga yang ditanya Pak Dikri tadi, karena berdasarkan referensi yang saya baca, sampel dari dua kelompok itu, nah ini termasuk salah satu syaratnya. Sampel dari dua kelompok itu harus sama. Nah, tapi yang barusan Zana baca, bahwa sampel dari kedua kelompok itu tidak harus sama. Nah, karena di sini ada perbedaan, ya silakan nanti Zana itu dicek lagi referensinya dan dipastikan ya. Mana Oke, ini? Bapak. Ini untuk tabulasinya Bapak. Nah, ini yang berdasarkan dua daerah. Nah, ini sudah saya bedakan. Ini untuk buku Klumpit. Data yang dimasukkan ke SPSS itu yang mana? Zana? Data yang dimasukkan di SPSS itu, sebentar Bapak. Nah, ini Bapak. Nah, ini perhitungan indeks perilaku konsumsi muslim dari mayoritas dan minoritas muslim. Nah, perhitungan ini saya dapat dari jumlah Ya sudah. jumlah ini. Ya sudah Zana. Tadi ini ya, silakan dicek lagi referensinya, maka sampel dari dua kelompok itu harus sama atau tidak. Karena tadi Zana mengatakan tidak harus sama, sementara di referensi yang saya baca itu harus sama sampelnya. Nah, mana yang benar ya nanti ini aja, tergantung referensi yang dipakai. Jadi ya kuat-kuatan referensi berarti nanti. Jadi silakan nanti diperkuat referensinya yang mengatakan bahwa itu tidak harus sama. Saya kira itu, saya kembalikan ke Pak Daruji. Terima kasih Pak Firman. Mungkin Zana sudah bisa merekam atau menangkap apa yang disampaikan oleh penguji. Silakan Zana keluar dulu, kami akan berdiskusi untuk menentukan nasibnya Zana malam ini. Silakan keluar dulu Zana.